Laki Y. Matuan, ex-prajurit TNI yang bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengungkapkan alasannya. Dia menyatakan hendak ikut berjuang agar bumi Cenderawasih merdeka. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambom kepada Suara.com, Selasa, tanggal 23 November tahun 2021, pagi ini. Kata Sebi, sikap itu disampaikan Laki kepada TPNPB-OPM melalui pesan singkat, bahwa dia bergabung ke TPNPB bukan sebagai spionase TNI. Namun Laki Matuan mengundurkan diri dari TNI dan bergabung ke TPNPB merupakan panggilan hati nurani untuk ikut berjuang Papua Merdeka, kata Sebi. Laki telah tercatat sebagai anggota TPNPB-OPM Kodap 8 Intan Jaya TPNPB-OPM Kodap 8 Intan Jaya. Dalam pesannya, keluarnya Laki dari TNI bukan karena dia hendak menjadi mata-mata, melainkan berjuang untuk tanah kelahirannya. Bahwa saya keluar dari anggota TNI itu bukan mata-mata yang dipasang oleh pihak TNI Polri, tapi saya keluar berjuang demi tanah air saya, tulis Laki dalam pesannya kepada TPNPB-OPM. Laki membeberkan, ayahnya merupakan rekan dari Simon Kogoya, ayah Undinus Kogoya, pimpinan TPNPB-OPM Kodap 8 Intan Jaya. Tidak hanya itu, rentan waktu 5 tahun mengabdi di TNI akan dijadikan modal bagi Laki untuk diterapkan bersama TPNPB-OPM Kodap 8 Intan Jaya. Jadi perang ini saya yang pimpin karena saya sudah belajar selama 5 tahun dengan Indonesia, dan ilmu militer yang saya belajar itu yang saya terapkan di TPNPB Kodap 8 Intan Jaya. Kepada TNI Polri, Laki mempersilahkan mereka untuk datang ke medan tempur. Dia mengaku akan menyambutnya bersama pasukan TPNPB-OPM. Saya mau sampaikan bahwa pihak TNI Polri yang mau datang, silakan datang ke Intan Jaya. Saya bersama pasukan TPNPB akan jemput mereka. Lebih lanjut, kata Laki, dia akan tetap berjuang di medan perang selama tanah Papua belum merdeka. Jika Indonesia telah mengakui kemerdekaan Papua, maka dia akan berhenti melakukan kontak tembak. Saya perang demi tanah air Papua untuk merdeka dari Indonesia, baru saya berhenti tembakan. Tapi jika belum ada pengakuan berarti saya perang terus sampai dunia kiamat, itu prinsip saya. Diketahui, Laki bersama pasukan TPNPB-OPM tengah mengatur strategi perang di Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kogab Wilhan III Kolonel ZIGN Suryastawa membenarkan adanya prajurit yang bergabung ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Ia mengklaim prajurit itu kabur tanpa membawa senjata. Prajurit yang dimaksud ialah Laki Y. Matuan. Laki disebut kabur pada Februari tahun 2021. Kemarin media pendukung OPM memuat berita tentang kaburnya oknum prajurit TNI dari Yonif 410. Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari tahun 2021 yang lalu. Bukan kejadian baru dan sudah diberitakan di media, kata Suryastawa saat dikonfirmasi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengaku bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan satu anggota TNI dan melukai seorang lainnya di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 16 Yahukimo bahwa mereka bertanggung jawab atas tembak mati seorang anggota TNI dan seorang lagi mengalami luka tembak pada hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Dikutip dari keterangan tertulis yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambom, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Dalam keterangan tertulis itu, disampaikan bahwa Panglima Komando Daerah Pertahanan 16 Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak mengaku bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi pukul 8 waktu Indonesia Timur di daerah Suru-Suru yang menjadi wilayah perang Batalion Yamu. Hal itu disampaikan Elkius setelah berkomunikasi lewat HP satelit dengan Komandan Operasi Batalion Yamu, Kopitua Heluka, bahwa penembakan terhadap dua anggota kelompok yaitu TNI, Polri itu benar dan pasukan saya yang tembak, dikutip dari keterangan tertulis. Mereka juga mendesak pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk tidak memberikan izin pembangunan Mako Brimob dan Koramil. Sebi mengemukakan Yahukimo merupakan wilayah perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan. Atas hal mereka mendesak warga non-Papua untuk meninggalkan Yahukimo. Yahukimo termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti, katanya. Pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo dalam hal ini Bupati,
Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan izin pembangunan Mako Brimob di Yahukimo serta Koramil di Suru-Suru, imbuhnya. Diketahui, penyerang Koramil Suru-Suru adalah KKB pimpinan Tendius Gwijangge. TNI telah mengidentifikasi kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang menyerang Koramil Suru-Suru di Kabupaten Yahukimo, Papua, Sabtu pagi, tanggal 20 November tahun 2021 kemarin. Seorang prajurit TNI gugur dalam insiden ini. Dandim 1715 Yahukimo, Letkol If Christian Irro menyatakan, penyerangan Koramil Suru-Suru dilakukan oleh KKB pimpinan Tendius Gwijangge. Menurut dia, sudah ada informasi KKB akan melakukan penyerangan terhadap Kodim dan pos-pos TNI sehingga pihaknya memerintahkan kepada para prajurit untuk bersiaga dan meningkatkan patroli. Aksi itu diduga dilakukan jelang tanggal 1 Desember tahun 2021 yang dijadikan sebagai ulang tahun Papua Merdeka, kata Letkol Irro dikutip dari Antara, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Namun Irro mengaku belum bisa mengungkapkan kronologi lengkap terkait penyerangan KKB yang menyebabkan satu prajurit TNI gugur dan melukai dan Ramil Suru-Suru itu. Yang jelas, KKB menyerang dan menembaki Koramil Suru-Suru yang merupakan Koramil persiapan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baku tembak terjadi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jumlah KKB cukup banyak, namun, berapa perkuatan belum diketahui pasti, kata Irro. Sementara itu, dua prajurit TNI Sertu Ari Baskoro dan Kapten Infanteri Arfiandi tertembak pada Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021, kemarin. Satu di antaranya, yakni Sertu Ari tewas. Jenazah Sertu Ari dan Kapten Infanteri Ariandi yang terluka telah dievakuasi dari Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Evakuasi dilakukan dengan pesawat milik Semua Air. Setiba di Bandara Sentani, jenazah Sertu Ari diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya diantar ke kampung halamannya di Kendala, Jawa Tengah. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, dilaporkan menyerang anggota Koramil Persiapan Distrik Suru-Suru Kodim 1715, Yahukimo Korem 172, PWJ, di Yahukimo, Papua, Sabtu pagi, tanggal 20 November tahun 2021. Penyerangan dilakukan oleh KKB yang berafiliasi ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kapendam 17 Cendrawasih ARM Reza Nur Patria mengatakan, penembakan terjadi di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo terhadap personel Satuan BKO Aparat Teritorial, APTER, Koramil Persiapan Suru-Suru, yang mengakibatkan 2 orang korban, di mana salah satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka. Sertu Ari Baskoro gugur karena mengalami luka tembak pada bagian leher. Sementara Kapten If Arfiandi S mengalami luka di perut karena terserempet peluru dan luka bacok di lengan kanan.